Pagi saya 1,5 tahun lalu sudah sembuh dari kanker. Tapi bulan lalu kontrol tahunan ternyata sudah penyebaran di liver. Sekarang minum obat kemo, saya olah nafas limfop 2 pagi dan sore. Apakah perlu ditambah lagi olah nafas metode apa? Ya, kanker itu kan kalau belum 5 tahun nggak bisa dikatakan sembuh ya. Paling baru tidur, kankernya tidur. Makanya banyak orang yang kalau yang di PHS pernah saya undang ya sebenarnya Kafrila, dia kanker limfoma stadium 2, kemo, radiasi, dan obat, ke Penang, sembuh. Ya 2 tahun, kambuh stadium 3, malah naik. Kemo, radiasi lagi, Singapura kalau nggak salah, ya sembuh. 2 tahun lagi, hampir 2 tahun, padahal selama habis kambuh yang kedua itu, sudah ikut Yong Pitlin, sembuh. Ya. 2 tahun lagi kambuh, stadium 4 plus metastase ke paru-paru. Jadi memang kanker itu ya kebanyakan orang tuh begitu ya. Kambuh lagi, maka begitu dinyatakan bersih atau sembuh, itu sebenarnya kenapa? Karena kanker itu kan ada yang karena pola makan salah, ada yang karena peristiwa traumatis, ada yang karena DNA atau kombinasi. Nah, artinya ya orang kanker itu dalam apalagi yang DNA memang ada 22 areal ya di dalam tubuhnya yang memang punya peluang bisa menjadi kanker. Apalagi memang sudah pernah kanker ya. Jadi itu memang begitu sembuh maka memang menjaga makanannya itu, menjaga hidupnya mesti jalan terus ya. Sambil saya kasih tambahan dulu ya. Oke, ini kanker ya, saya putarkan sedikit mengenai kanker. Kanker marker. Oke. Oke. Ada 22 areal kanker. Saya putar dari sini ya. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai DNA Aku Cancer Marker. Untuk kamu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk ikutin videonya. Pada DNA Aku Cancer Marker, kamu dapat mengetahui resiko terkena 22 jenis kanker, seperti kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker tiroid, kanker paru-paru, kanker kolon, dan masih banyak yang lainnya. Pada DNA Aku Cancer Marker, kita dapat melihat lebih dari 350 genetic marker. Dan dari sini kita akan dapat mengetahui informasi resiko terkena kanker tersebut dari resiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Apabila kamu beresiko tinggi mengalami suatu kanker tertentu seperti kanker payudara, maka kamu bisa dengan cepat mengambil tindakan pencegahan dan juga medical check up. Tentu saja, hasil ini harus Anda bawa ketika berkonsultasi dengan dokter Anda. Selain itu, kamu juga tidak perlu takut dengan cara pengambilan sampel DNA-nya. Kita menggunakan cara buccal swab, yaitu mengambil sel epitel dari mukosa pipi bagian dalam. Caranya sangat mudah dan tidak sakit sama sekali. Tes ini cukup dilakukan 1 kali saja seumur hidup. Kamu akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk soft copy berbahasa Indonesia. Sampel kamu nantinya akan diolah di laboratorium kita di Indonesia dan menggunakan teknik microarray. Ya,
ngomong ditanya soal kanker, jadi secara DNA seseorang itu bisa dites apakah punya peluang bisa menjadi kena kanker secara DNA ya, bukan berarti kalau misalnya DNA-nya bersih terus nggak akan kena kanker ya. Kalau misalnya mengalami peristiwa traumatis ya, suaminya selingkuh, istrinya kanker, bangkrut, bisa juga kalau stres berlebihan, trauma, kanker. Ya, suami selingkuh nggak bisa mengampuni, kepahitan membuat tubuh sekresinya nggak jalan ya. Jadi racun harusnya dibuang, nggak bisa keluar ya. Mungkin kadang-kadang bukan kanker dulu, alergi. Karena kalau hatinya, emosinya tersumbat, sekresi juga tersumbat ya. Maka akhirnya racunnya numpuk di dalam tubuh ya. Kena kanker, kena apa alergi dulu, kadang atau imun dulu, pada akhirnya kanker. Itu faktor-faktor kejadian. Tapi ada yang ini oke-oke aja hidupnya. Tapi secara DNA memang ada potensi karena bapaknya atau ibunya, kakeknya, neneknya ada yang kena kanker, maka memang secara DNA diturunkan. Begitu ada picuan yang tidak separah orang lain saja bisa terkena kanker. Nah, maka orang yang punya potensi kalau di tes DNA itu bakal ketahuan ya, ada 22 area apakah itu ya, jadi tesnya 350-an DNA yang dites ya, sebenarnya dites ribuan, nanti mengerucut pada 350. Dari situ nanti mengerucut lagi, payudara, rahim, paru-paru, darah, otak dan seterusnya 22 areal ada peluang kanker. Nah, itu tes DNA kanker marker. Ini bukan PET scan untuk mengetahui apakah seseorang sudah terkena kanker ya. Jadi kalau tes itu orang sehat sekarang pun belum kanker tapi punya potensi. Nah, sekarang tes ini perlu apa enggak sih? Kalau orangnya malah ketakutan ya. Jadi dites, waduh punya peluang kanker payudara, lalu jadi takut cemas, belum kena jadi kena malah gara-gara takutnya itu gitu ya. Ya udah nggak usah tes. Lalu misalnya gini, saya sekarang udah kena di payudara, dites, wih ternyata punya potensi 7 tempat yang lain. Waduh. Lalu berarti bakal metafase nih. Takut malah, udah jangan tes. ini tes cancer marker ini kalau orang yang gampang takut, gampang gelisah, kok jadi kepikiran gitu. Saya perlu tes nggak Pak? Ya nggak usah lah, nanti malah kepikiran gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, berpikir positif kayak orang-orang yang logikanya kuat ya, orang Eropa, Amerika, kalau Asia makanya dokter itu sering kan bukan nggak jujur ya, tidak mau memberitahu kondisi pasien kepada pasiennya. Ya, kalau udah kanker stadium 4B, udah tahap akhir, udah hidupnya tinggal 6 bulan, itu malah kadang memberitahunya, ya kita udah beri obat yang sebaik mungkin, ya sekarang makannya boleh longgar ya, yang penting biar happy gitu ya. Itu sebenarnya gini, udah gak ada harapan, udahlah bulan-bulan terakhir sebelum mati kasih makan aja yang apa yang dia mau, udah nggak usah dipantang-pantang biar dia bahagia sebelum mati, kira-kira gitu ya. Tapi biasanya nggak ngomong begitu dokternya ya, hanya ngomong bahwa segala usaha terbaik sudah dilakukan dan kondisi batinnya bagus ya, makan boleh longgar dikit, ngomongnya gitu ya. Saya kemarin ketemu orang kanker gitu, dokternya sekarang malah nggak kasih pantang lagi, dalam hati saya. Iya, dia udah stadium 4 akhir gitu ya. Nah, bener nggak lagi berapa bulan lagi dapat berita ya dipanggil Tuhan. Nah, sebenarnya ya kalau kita bicara kemarin yang saya sampaikan mengenai jebakan kematian ya, sebelum benar-benar mati gitu ya, meninggal dipanggil Tuhan, biasanya masih ada harapan untuk sembuh dari kanker. Kalau seperti katakan kebanyakan orang Asia lebih perasaan, orang Eropa Amerika lebih logika. Nah, kalau di Eropa Amerika itu kan orang ke dokter, sama dokter dikasih tahu langsung kamu sakit ini harapannya segini, tinggal sekian persen gitu ya. Kalau di Indonesia kadang jujur juga kalau memang sudah umur ya. Waktu papa saya mertua masuk rumah sakit, ya dia bilang ini harapan sembuhnya 20%. Habis general check up-nya semuanya diperiksa, karena udah masuk di ICU nggak sadar ya dikasih tahu begini gitu ya. Akhirnya kita ngambil keputusan, ya udah kalau tinggal 20%, ya kita doakan aja, kita sepakat suami istri, ipar, menantu, ya semuanya ipar, kakak adik,
Sepakat ya, kita doakan Papa dipanggil Tuhan. Gitu. Iya, kita doanya begitu, bener ya. 5 hari ya panggil Tuhan, jadi nggak lama menderitanya di rumah sakit, nggak sadarnya juga nggak lama. Oke, balik lagi ke soal kanker. Nah, kalau cukup kuat logikanya gitu ya, dengan tes itu akhirnya bisa mencegah. Misalnya, oh saya punya peluang untuk kanker lever, saya punya peluang untuk kanker paru-paru. Nah, kita tinggal mempersiapkan tuh apa? Makanan apa yang bagus buat paru-paru? Makanan apa yang bagus buat kanker? Atau kalau mau detail banget kayak Pak Waworuntu, kalau kankernya ini, jenisnya ini, DNA-nya ini, kedelai nggak boleh. Kalau yang jenis ini boleh gitu ya. Jadi dengan tes DNA itu kalau pergi ke dokter onkolog yang ngerti nutrisi ya, diantaranya kayak Pak Pianto kalau di WA Group kita ya, di WA Group kanker ada Pak Pianto Halim, ada di Bandung yaitu di admin kita juga cuma jarang ngepost ya, Pak Gunadi Widyarda ya, atau yang ngerti menu juga kayak Dr. Genti ngerti, Elizabeth Subata ngerti, Pak Waworuntu ngerti ya. Cuma yang rajin webinar kan Pak Waworuntu, semuanya mengejar Pak Waworuntu, dia sehari 4 pasien, antriannya udah sampai akhir Mei saya dengar ya. Nah, dengan mengerti dirinya itu DNA mana-mana yang bakal kena kanker, maka menunya bisa disiasati. Atau kalau nggak mau sampai sespesifik ya, makanan buat kanker, anti kanker payudara, makanan buat anti kanker lever, itu kan spesifik banget. Ya, secara umum aja makan sehat seperti yang diajarkan Ibu Elizabeth Subrata, Ibu Leong Pitlin, Dr. Tan Sutyen, itu sudah makanan untuk misalnya pokoknya anti kanker. Itu minimal akan mencegah relapse sama metastase ya. Tapi mau lebih bagus lagi sebenarnya ditambah dengan olah nafas. Nah, ini pertanyaannya saya ulangin lagi. Sekarang ada penyebaran ke liver, minum obat kemo ya. Kemo bisa pakai obat, ada juga ya yang lewat mulut atau lewat obat kemo herbal macam-macam. Pola hidup sehat atau kesembuhan holistik itu bukan anti kemo atau bertentangan dengan kemo, tapi komplementer. Jadi boleh berjalan bersamaan. Ya, karena kalau saya bicara dengan dokter Genti, dokter Davies di Singapura ya, ngobrol-ngobrol, makan bareng. Kan dokter itu sebenarnya tahu bahwa kesembuhan itu tidak hanya kemo, tapi penting juga yang namanya inner healing, kesembuhan luka-luka batin. Kalau ada kecewa, kepahitan, dendam, ya harus mengampuni. Kesembuhan relasi seperti marriage healing. Lalu kan saya tanya, kenapa sih dokter nggak jelasin itu? Ya Pak, pasiennya ngantri. Kalau jelasin itu semuanya, ya satu pasien berapa jam? Udah, namanya dokter itu kan memang untuk menyembuhkan secara klinis, tindakan darurat. Ya sudah, yang penting sakit jadi obati, sakit jadi operasi. Yang bagian jelasin soal inner healing, relasi supaya nggak kambuh-kambuh lagi itu ya Pak Jarot aja. Bukannya kita nggak tahu, Pak. Kita tahu betul. Kalau orang kanker nggak bisa mengampuni, nggak bisa hatinya bersih, nggak bisa sukacita, nggak bisa tenang, ya seperti yang kita ajarkan dalam olah rasa, ya udah pasti kambuh lagi lah, Pak. Gitu. Tapi kan kita tuh nggak ada waktu jelasin semua hal. Jadi ya kita bagian kita aja memang untuk pengobatan secara klinis ya kita bicara itu ya. Nah kecuali dokter Debbie di Singapura, tapi ya misalnya loh ya, satu kali konsultasi itu katakanlah 1 juta, 1,5 juta. Nah jelasin soal marriage healing, inner healing itu berapa sesi? Wong saya ngajar berpuluh-puluh sesi ya belum selesai gitu ya. Makanya kalau melihat mereka-mereka yang tidak relapse, itu yang pasti bukan hanya obat. Ya, mereka menjalankan pola hidup sehat, di mana di olah nafas di dalamnya dan juga makan sehat di dalamnya. Nah, olah nafas apa? Ini saya jawabnya panjang lebar sekalian buat kanker-kanker yang lain yang bukan hanya bertanya ya. Olah nafasnya sebenarnya itu sama ya, termasuk menjawab pertanyaan yang dibawanya. Saya patah tulang torak, atau mungkin saya diabetes, saya minum, saya kanker, saya autoimun, saya sakit lever, saya sakit paru-paru, saya sakit ginjal. Saya olah nafas apa gitu ya. Sekali lagi olah nafas itu satu kesatuan. Tiap modul gunanya masing-masing.
Wim Hof 1 ya, untuk orang ngantuk sampai menguap-nguap sambil olah nafas saja sampai wah itu berarti parasimpatetik ya. Wim Hof 2 itu paling lengkap sebenarnya, dalam satu paket ada tahan nafasnya, maka metabolismenya naik, interleukin 10 naik, anti nyerinya naik ya, darah yang habis kemo lalu hemoglobinnya ngedrop gitu ya. Udah makan ini, makan itu dari 8, 8,5, 8,5, 8,7. Begitu ikut olah nafas 1 minggu aja 9. Minggu depan WA saya lagi, Pak 10. Saya senang banget nih Pak, naiknya cepet banget. Sampai dokter aja bilang jarang ada pasien hemoglobin naik secepat itu gitu ya. Bahkan saya berkata kalau coba malah suplemennya di stop aja. Kalau misalnya habis nggak usah beli lagi, kalau udah beli ya dimakan. Nggak usah pakai suplementasi macam-macam, olah nafas aja. Bener. Dalam 1 bulan, Pak udah 13,5, wah senang gitu ya. Begitu senang itu berapa banyak aja orang hubungin saya, minta rekening, mau nyumbang, tidak terima sumbangan. Ya, kalau Anda sembuh, Anda mau nyumbang, sumbang tuh panti asuhan, sumbang tuh masjid, sumbang tuh gereja, sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya. Nah, ini saya sudah sembuh setelah 1,5 tahun yang lalu, sekarang kankernya kambuh lagi, menyebar. Bukan kambuh ya, dicek nyebar ke liver. Minum obat kemo boleh ya. Itu namanya. Nah, tambahannya apa? Olah nafas. Olah nafas itu sekali lagi untuk semua penyakit, semua modul. Tapi kalau sudah belajarnya sekarang nih lagi Wim Hof, ya udah Wim Hof aja. Atau kalau diikuti modul-modul gitu ya, kalau di WA group yang dari awal diikuti, kecuali nggak sebulan nggak ngikuti, seminggu nggak ngikuti, wah udah kelewatan beberapa modul kan. Nah, maka Wim Hof 1 itu kan cuma sekitar 18 menit. Itu sebenarnya Anda boleh beberapa kali ya. Mau jam 9, jam 3, Wim Hof 2 yang butuh waktu agak panjang. Kalau 6 menit aja pakai audio saya itu 48 menit karena ada relaksasi. Pakai audionya Mas Gunggung olah nafas ritme itu 7 rit hanya sekitar 35 atau 40 menit. Dapat 7 rit karena ada relaksasi. Nah, Wim Hof 2 yang sudah sering Anda boleh tanpa relaksasi, pakai olah nafas ritme ya, yang kemarin saya pernah tunjukkan. Jadi masuk ke YouTube, olah nafas ritme 7 rit, ketiknya begitu aja, karena Mas Gunggung tidak mengupload dengan istilah Wim Hof. Ya. Atau pakai punya saya 6 rit, itu bisa pagi sebelum makan, sama sore sebelum makan. Jadi kalau sekarang ini dalam kondisi ya berarti kan bukan untuk menjaga kesehatan lagi ya, sedang terjadi penyebaran kanker payudara, sembuh tapi ke liver. Kan sering nanti payudaranya bisa juga relapse lagi, mudah-mudahan tidak ya, tapi saat ini di liver. Kanker di bagian manapun, Wim Hof-nya 2 kali, sebelum makan pagi, sebelum makan malam. Ya, sebelum makan sore. Lalu apalagi? Nah, jangan lupa MBSR, MBCT. MBSR, MBCT itu yang kayak kemarin pagi ya, yang kita lakukan, atau seperti hari ini pagi ini ya, kita hari ini olah nafas temanya kebahagiaan ya. MBSR, MBCT yang di saya itu modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus sampai 17 ya, lebih banyak ya. Wim Hof cuma modul 3, modul 2, modul 3 itu Wim Hof. MBSR, MBCT itu kalau John Kabat-Zinn maka untuk keseimbangan hormonal, untuk saraf vagus. Wim Hof 2 untuk hipoksianya terutama bisa termasuk untuk mengaktifkan natural killer cell. Tapi orang itu kalau hormonnya nggak seimbang, ya sistem imun nggak naik, ya nanti kan kambuh lagi. Makanya kalau yang saya ajarkan itu imbang antara olah nafas Wim Hof, karena Wim Hof sendiri itu mengajarkan mind fokus. Cuma mind fokusnya Wim Hof itu jarang diupload di YouTube karena itu kelas berbayarnya mereka. Jadi saya harus mencari rekaman-rekaman camp yang durasinya 2 jam, lalu didengerin dengan teliti, emang butuh waktu berjam-jam. Oh, mind fokus itu lebih banyak ke mindset. Ya, bahwa saya bisa sembuh, saya yakin sembuh, saya akan sembuh dengan berbagai triknya Wim Hof. Ya, seperti ice bathing, seperti naik gunung. Orang sakit dibawa naik gunung gitu ya. Memang itu berbahaya, tapi kan pendampingan, mereka dampingi, dan Wim Hof sendiri secara langsung mendampingi, dia berani
melakukan hal itu. Kita nggak sampai ekstrim melakukan seperti itu, ya kalau pendampingan kita camp saja. Nah, main fokus itu juga serupa ya dengan yang saya ajarkan, yaitu MBSR, MBCT. Makanya kalau kita teman-teman sudah Wim Hof, lalu pagi ini kita akan praktek ya. MBSR, MBCT, MBSR itu mindfulness based stress reduction. Jadi olah nafas untuk mengurangi stres. Stres itu termasuk cemas, khawatir, takut, gelisah, GERD, kena emah ya. Itu dalam satu kelompok namanya stres. Nah, MBCT, mindfulness based cognitive therapy. Karena kesembuhan mental, kekuatan mental untuk menyembuhkan itu daya sembuhnya luar biasa. Kalau menurut Dr. Jon Kabat-Zinn ataupun Dietrich Klinghardt, di mana namanya kemo, obat, itu aspek tubuh fisik, daya sembuhnya 10%. Olah nafas, senci, itu namanya tubuh energi, daya sembuhnya lebih tinggi di atasnya, sekitar 15%. Menurut Dr. Dietrich Klinghardt. Tapi kesembuhan tubuh mental, yakin sembuh. Ya, namanya mental itu sukacita, tabah, gigih, rasa aman, damai sejahtera, sukacita. Itu justru daya sembuhnya di atas tubuh fisik. Makanya ada orang yang misalnya diabetes, dietnya kuatnya minta ampun gitu ya. Karena mentalnya nggak kuat-kuat banget, gampang khawatir, gampang gelisah, tidurnya nggak pules. Ya saya kan makannya nggak ketat-ketat banget. Tapi kan saya gampang ketawa, gampang tidur. Kalau nangisnya bukan nangis sedih, nangis terharu, disentuh perasaannya sedikit, terharu, bahagia, itu mentalnya kuat banget. Nah, makanya untuk mental kuat itulah modul 4 sampai 17. Jadi kalau sekarang orang kanker butuh banget tuh modul 4 dulu, seperti pagi ini ya. Apalagi simak autonomic nervous system. Habis itu modul 6 ya, mengenai inner healing, luka-luka batin, modul 7 mulai self image terapi, kesembuhan gambar diri supaya gampang bersyukur, gambar dirinya pulih, pandai membangun relasi, relasinya pulih, nggak berantem sama anak, mantu, mertua, sejahat apapun mertuanya, menantunya, suaminya, karena gambar dirinya udah pulih, hatinya pulih, ya bisa menyiasati relasi. Nah, pasti kan tenang dong hatinya. Hatinya tenang, hormonnya bagus. Sehingga nggak kambuh-kambuh lagi. Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman tuh perlu bersyukur loh kalau kena, kayak saya kena diabetes gitu ya, atau teman-teman kena kanker. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti kalau kita selesai hidup ini gitu ya, jadi orang baik. Saya jahat, gula saya naik. Saya marah, gula saya naik. Saya curiga, gula saya naik. Saya cemburu, gula saya naik. Jadi saya pikir, Tuhan, makasih banget saya kena diabetes. Ini sekarang jadi orang yang gampang bersuka cita, bangkrut 240 miliar, yang lain 10 miliar udah stroke, saya 240 nggak stroke-stroke. Ya. Jadi sakit itu membawa kita pada pribadi yang lebih baik. Itu kalau Anda ketemu pelajaran kenapa Tuhan izinkan sakit. Kalau ketemu pelajarannya, kan lulus. Kalau lulus, kan sembuh, kira-kira gitu ya. Jadi simak baik-baik, supaya nanti tidak hanya Wim Hof. Ya. Pertanyaannya, saya kanker, lalu sekarang metafase ke liver, saya olah nafas Wim Hof 2 pagi sore, apakah perlu ditambah? Perlu. Ya. Tambahkan sebelum tidur, atau pagi-pagi bangun tidur, kalau terserah ya, serial, MBSR, MBCT. Ya, itu dari saya ya.